Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin.
your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, and you are good. Lord, you are good, say. Are good and your mercy endureth forever. Come on, don't stand around. Get involved in this. Say, Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Yes, Lord. Yes, Lord. People from every nation.
Shalom semuanya, saya Pastor Edi Chang bersama dengan istri saya menyambut Anda semua. Welcome to Fresh Generation Community Church Malaysia. Dengan penuh sukacita kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah FGCC. Tema kita di tahun ini adalah Moving Forward. Tema ini mengajak kita untuk kita tinggalkan masa lalu dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita. Ya, kita juga perlu meninggalkan segala mentalitas yang menghambat kita selama ini. Dan kita mau maju terus bersama-sama untuk mendukung satu dengan yang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sekarang waktunya mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, welcome home. Shalom FGCC. Saya dan jemaat untuk bangkit berdiri semua, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita baca ayat bersama-sama dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Kita percaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Siap menari bagi Tuhan? Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Come on. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sing it out. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Sing it out. Hidupku penuh mukjizat. Mari menerima Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Angkat tangan semua ya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatannya Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Omega. Oh, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Mari menerima Tuhan. Oh, oh, oh.
Jesus, we come to your presence, Lord. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh, Jesus, benar ya Tuhan, ujilah kami, cobailah kami Tuhan, selidiki batin dan hati kami Tuhan, biar kami menyadari betapa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita katakan, kita nyatakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, Kau layak Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Come on church, let's worship God. Mari kita bermazmur, mari kita menaikkan pujian kita, mari kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Angkat suaramu, jangan kau malu. Jesus, we worship you, Lord. We worship Jesus, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. We worship, we praise.
into your presence, Lord. We come into your presence, Lord. Benar ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Setiap detik, setiap menit, setiap jam ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Katakan sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh, Jesus. Come on, sing it out again. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera setiap. Yes, Lord. Di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Katakan setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat sekali lagi penyembahan kita, mazmur kita kepada Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Jesus, kami perlu Kau Tuhan. Oh, Jesus, we need You, Lord. Oh,
setiap jamnya Tuhan. Oh, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, bersamamu Bapa. Mari kita katakan semua. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Katakan sekali lagi bersama Tuhan. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerahmu besar. Oh, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan penuh sukacita dan penuh kerinduan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, kehidupan kami sepenuhnya terbuka di hadapan Engkau. Mari berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Beri kerelaan Tuhan, beri keterbukaan, kerendahan hati untuk boleh menerima setiap pesan, setiap kata-kata firman-Mu yang Engkau mau sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini, berkati semua yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara online, live streaming, semuanya juga tanpa terkecuali boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan kasih kuasa-Mu, ini doa kami. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk belajar, diberkati, dikuatkan, ditegur oleh firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dan silakan duduk kembali, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara online semua. Saya berharap semuanya baik dan sehat. Pagi hari ini Pak Wiryanto dengan Ibu juga boleh hadir dari Medan mereka dan sengaja untuk juga berkunjung ya, untuk ya hadir di tengah-tengah kita. Ya minggu lalu saya nggak ada di gereja karena saya ke Medan cuma 1 malam saja ya. Jadi hari Sabtu saya tiba ke Medan, sudah sore dan saya besoknya khotbah 3 kali di tempat Pak Wiryanto bersama dengan teman-teman di GBI, salah satu GBI di Medan, dan saya selesai khotbah langsung balik lagi ke KL ya, pesawat jam 6 malam ya, hari Minggu. Oke, hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang penting. Saya akan menuntaskan, saya rasa ini satu tokoh yang
kita bahas selama beberapa kali dalam khotbah saya. Nah, khotbah hari ini saya kasih judul Siapakah Aku Ini? Ya, judulnya yang menarik ya. Siapakah aku ini? Nah, pertanyaan dari judul ini Siapakah aku ini? Ini satu pertanyaan identitas, identity. Siapakah aku ini? Ya, ini pertanyaan gambar diri, pertanyaan identitas tentang hidup kita. Nah, identitas. Nah, kalau saya ngomong identitas itu sama dengan self worth, self image, gambar diri kurang lebih sama ya. Identity, our identity adalah lensa. Ya, lensa itu seperti teropong ya, lensa yang kita pakai untuk memandang diri kita. Jadi lensa atau teropong yang kita pakai untuk memandang diri kita sendiri. My identity. Ya, seperti teropong. Tapi yang kita teropong itu adalah diri kita sendiri. Ya, coba tangannya seperti ini, seperti meneropong. Coba tangannya meneropong. Engkau meneropong dirimu sendiri saat ini. Bukan pemandangan, bukan yang lain. Engkau teropong dirimu. Nah, dari engkau memasang lensa, meneropong dirimu sendiri, itu muncul picture tentang hidupmu, tentang dirimu. Muncul gambar. Engkau meneropong dirimu. Eddie Chang, saya meneropong Eddie Chang. Muncul pemikiran tentang saya. Muncul kata-kata saya tentang diri saya sendiri. Muncul judgment, muncul penilaian. Ini Eddie Chang. Gimana gambarmu, kata-katamu, your judgment, penilaianmu tentang dirimu sendiri. Itu lensa, your identity. Lensa yang kau pakai meneropong dirimu sendiri. Apakah gambarnya baik atau tidak? Apakah kata-katanya sehat atau tidak? Positif atau negatif? Yang kau katakan, yang kau portrait, yang kau gambarkan tentang dirimu sendiri. Itu lensa atau identity yang kau pakai buat meneropong dirimu sendiri. Nah, apakah sehat atau tidak gambarnya? Nah, masalahnya begini, untuk kita berfungsi optimal, untuk maksimal optimal, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita harus punya identitas diri atau gambar diri yang sehat, yang setuju katakan amin. Jadi kalau buruk gambar dirinya, identitinya, jadi itu seperti ngeblok, seperti limit yourself, membatasi, engkau nggak akan kemana-mana. Kalau gambar dirimu nggak sehat. Ada banyak contoh di Alkitab, kalau kita mau bongkar banyak sekali contoh-contohnya. Tetapi bagaimana engkau melihat dirimu sendiri, ya seberapa leluasa untuk Tuhan memakai kita. Jadi Tuhan nggak bisa memakai orang yang sakit gambar dirinya. Tuhan nggak bisa memakai orang yang baperan, yang gampang tersinggung, yang underestimate yourself. Beda ya rendah diri dengan rendah hati. Kalau humble, rendah hati, bagus. Tapi kalau rendah diri, minder, negatif tentang dirimu sendiri, underestimate yourself. Nah itu yang salah. Nah, saya banyak gali area ini. Nah, jadi gambar dirinya, identitasnya harus sehat. Siapa yang pagi hari ini tubuhnya sehat? Angkat tangan. Cukup sehat ya? Sehat, maksudnya nggak sakit-sakit, nggak ya pasti ada kurang-kurangnya, pasti ada lah ya. Kurang segar, masih agak ngantuk atau lemas, itu biasa ya. Tapi secara average, you are healthy. Engkau cukup sehat pagi hari ini, bisa beribadah, bisa fokus dengarkan firman Tuhan. Cuma masalahnya begini, yang namanya sehat itu tidak permanen, betul ya? Sehat adalah kondisi yang harus selalu dijaga, ini masalahnya. Ini penting statement ini. Hari ini saya sehat, besok saya bisa sakit lagi. Secara tubuh, demikian juga secara jiwa. Secara identity kita. Jadi harus dijaga karena sehat adalah kondisi yang harus dijaga. Kalau nggak dijaga bisa jatuh sakit. Jadi kalau sehat kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau gambar dirinya, identitinya sakit, sulit untuk Tuhan memakai kita. Jadi catat baik-baik, ini saya berharap menangkap ya, kondisi sehat, secara identity juga mesti dijaga. Nah, mari kita lihat topik, mungkin hari ini saya akan tutup topik tentang Musa ini. Ya, saya rasa ini final dari pembahasan saya tentang Musa. Musa memiliki identity dalam dirinya. Dengan kata lain, Musa memiliki inferiority complex.
Dia punya keminderan. Dia nggak pede. Dia nggak confidence. Dia memiliki inferiority complex yang cukup serius karena penolakan dan kegagalannya di masa lalu. Saya udah bahas banyak tentang Musa. Dia tertolak di Mesir oleh kaumnya sendiri. Dia mengalami rejection, dia mengalami opposition, dia mengalami penolakan, pertentangan. Dia merasa gagal di masa lalunya. Dia nggak pede, dia rasa rendah diri karena pengalaman 40 tahun sebelumnya. Jadi saat nanti kita bahas ini 40 tahun sesudah waktu dia ada di Midian, kita lihat panggilan Tuhan kepada dia. Jadi usia 40 tahun, sampai usia 40 tahun dia ada di Mesir sebagai calon pangeran di Mesir. Tapi ketika dia membunuh orang Mesir, dia besoknya dia mencoba meleraikan ketika dua orang Yahudi, orang Ibrani bertengkar. Dan orang Ibrani berkata, siapa lu? Memangnya lu pemimpin kami? Kamu mau membunuh salah satu kami seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu ya? Dan berita itu terdengar oleh Firaun, dan Firaun padahal Musa ini calon pangeran. Firaun lebih membela orang Mesir yang telah mati dibandingkan dengan cucu angkatnya sendiri. Yang bakal jadi pangeran, jadi penguasa di Mesir. Firaun berikhtiar, mengambil cara untuk membunuh Musa. Dan Musa lari kemana? Midian, katakan sama saya Midian. Di Midian dia jadi gembala kambing domba. Prosesnya 40 tahun. Sampai kemudian Tuhan memanggil dia. Oke, itu secara singkat. Nah, ketika sampailah di Midian, kemudian dia mau dipanggil oleh Tuhan si Musa ini. Nah, dia belum pulih, dia merasa sebagai seorang yang gagal. Dan dia waktu pergi diusir, dia kabur dari Mesir, cap dia, label dia adalah a murderer. Dia seorang pembunuh, betul ya? Dia dicap sebagai seorang pembunuh, dia lari. Jadi nempel label atau cap itu. I'm a murderer. Saya pembunuh, saya bersalah, saya gagal di masa lalu. Saya mengecewakan Tuhan, mimpi saya hancur gara-gara saya marah, saya bunuh orang Mesir. Dia merasa sebagai pembunuh. Dia merasa gagal pengalaman 40 tahun yang lalu di Mesir. Nah, oleh sebab itu ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia memberikan 5 alasan. Banyak alasannya, saya catat 5. Dan mungkin alasan ini juga mewakili kita. Kita akan go through secara singkat, ya, secara cepat. 5 alasan yang menyebabkan Musa berkata, dia menolak. Dia tidak langsung berkata iya kepada panggilan Tuhan untuk mengutus dia kembali ke Mesir, menjadi pembebas bangsa Israel yang dijajah oleh Mesir. Oke, alasan yang pertama adalah I'm not good enough. Saya tidak cukup baik. Nanti teman-teman sambil refleksi diri juga ya, dari alasan-alasan ini, yang mana kita? Artinya I'm not good enough, saya nggak cukup baik, saya banyak kurangnya. Ya, saya lebih banyak kurangnya dibanding lebihnya saya. Saya nggak bisa buat apa-apa. Keluaran 3 ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah ketika Musa mau dipanggil oleh Tuhan untuk diutus. Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kita lihat NIV-nya. Ya, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Jadi who am I? Siapa aku ini? Jadi kan dia langsung, I'm not good enough. Siapa aku ini? Aku banyak cacatnya, banyak kurangnya, banyak gagalnya. Banyak jatuhnya, banyak hancurnya. Banyak recordnya, banyak bad record daripada good record. Siapa saya? Who am I? I'm not good enough. Tapi ketika kita seperti Musa suka berkata demikian, kita lupa bahwa Tuhan sebetulnya, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Ada amin. Ini Tuhan counter dia. Aku bisa pakai siapa saja. Bukan karena kamu hebat, bukan karena engkau qualified, bukan karena engkau banyak good point-nya, plus point-nya. Tapi aku bisa pakai siapa saja. Aku bisa pakai engkau, aku bisa pakai Gideon. Aku bisa pakai Abraham, aku bisa pakai Paulus, bisa pakai Maria, pakai Yusuf. Pakai siapa saja, Daud. Orang-orang yang kita lihat di Alkitab ini cacat semua, banyak
handicapnya, banyak kegagalan, banyak latar belakang yang buruk. Petrus juga, orang-orang yang nggak sempurna, banyak kekurangan, banyak kegagalan mereka. Jadi berarti bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita terlebih dahulu. Ada amin. Bukan masalahnya kita qualified, bukan karena good enough, tetapi karena memang Tuhan bisa memakai siapa saja. So pertanyaan ini statement I'm not good enough mental, ya, dapat jawaban daripada Tuhan. Oke. Masih ingat juga cerita Yunus, cerita seorang anak yang hanya punya 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa pakai siapa saja, betul nggak? Oke, alasan yang berikut yang kedua. I don't have all the answers. Ini juga jawaban kita sukanya. Saya nggak punya semua jawaban. Kan saya harus menawarkan jawaban, solusi. Tuhan, mengapa utus aku? I'm not good enough. And I don't have all the answers. Saya nggak punya semua jawaban kalau orang tanya ke saya. Siapa lu? Apa yang lu punya? Saya nggak punya jawaban. Gimana solusinya? Kalau masalah gereja ini, kita mau maju, kita banyak hal yang menjadi masalah di gereja ini. I don't have all the answers. Termasuk saya sebagai pemimpin bukan Superman. Superman juga ada hal-hal tertentu dia nggak bisa jawab, mungkin ya. Batu apa yang dia nggak bisa lawan itu? Batu kryptonite ya. Dia punya kelemahan juga, Superman. Kita nggak punya jawaban semuanya. Seorang presiden Jokowi misalnya, ya, he doesn't have all the answers tentang Indonesia. Sekalipun presiden, sekalipun raja, sekalipun CEO, dia nggak punya semua jawaban. Tapi Tuhan punya semua jawabannya. Setuju katakan amin. Kita baca di ayat 13 terlebih dahulu. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya yang mengutus engkau? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ini salah satu pertanyaan yang dihadapi oleh Musa sebagai calon pemimpin untuk bangsa Israel. Siapa yang mengutus kamu? Itu kan salah satu pertanyaan. Memangnya lu tiba-tiba ujuk-ujuk jadi pemimpin, siapa yang suruh kamu? Itu bisa pertanyaan buat kita juga. Edi Chang, siapa yang suruh kamu ke Malaysia? Siapa yang suruh kamu, mungkin pertanyaan itu kepada kita semua. Siapa suruh lu melayani? Siapa yang mengutus engkau? Kamu yakin Tuhan suruh kamu? Kenapa kamu kerja di company itu? Kamu yakin Tuhan suruh? Banyak pertanyaan. Kenapa kamu menikah dengan dia? Bukan yang lain. Sam, kenapa menikah dengan Ina? Hah? Cinta? Wih. Cinta kamu dulu dengan sekarang terhadap Ina gimana? Kamu yakin dari Tuhan? Memang siapa yang mengutus kamu menikah sama dia? Udah stop ya, jangan dijawab aja. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Siapa yang mengutus kamu? Siapa namanya? Kamu yakin? Jangan-jangan kamu salah dengar suara Tuhan. Whatever it is. Kenapa Edi Chang ke Malaysia? Kenapa nggak negara yang lain? Saya nggak punya semua jawaban. Saya punya cerita aja yang saya bisa gambarkan. Tapi saya nggak bisa bilang 100%. Saya nggak dengar suara Tuhan 100% langsung dengar audible di telinga saya. Tapi karena panggilan, karena keputusan, karena pilihan, karena ada kebutuhan, whatever, saya bisa jelaskan. Semampu saya. Tapi nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di kepala banyak orang. Oke, kalau diperdalam bisa banyak ya poin ini. Tapi lihat New Living Translation, saya baca yang bagian bawahnya. Then what should I tell them? Jadi apa yang harus saya kasih tahu mereka? Ada pertanyaan seperti itu. Lihat, saya percaya bahwa Tuhan selalu punya jawaban. God has all the answers. Ada amin. Tuhan punya jawaban. Nah kali ini karena yang ditanya adalah tentang Tuhan. Siapa yang mengutus? Kamu. Siapa? Namanya siapa? Tuhan jawab seperti ini. Kamu kasih tahu kepada orang Israel, Keluaran 3:14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya aku adalah aku. Kamu kasih tahu ke orang Israel, aku adalah aku. Tapi kita perdalam bagian ini maksudnya apa? Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Wah, akulah yang mengutus kamu kepada mereka. Nah, NIV berkata, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites.
I am has sent me to you. Jadi Tuhan kasih tahu, aku adalah aku. I am who I am. Ada dua pengertian, I am who I am. Yang pertama sebenarnya Tuhan berkata kepada Musa, aku ingin dikenal sebagai Allah yang hadir dan aktif. Ada amin. Kalau present tense I was. Tapi Tuhan bilang, I am who I am. Jadi 1000 tahun yang lalu kalimat ini, I am who I am. Hari ini kita berkata apa? Kata ini I am who I am kata Tuhan. 1000 tahun kemudian lagi tetap sama ayat ini, betul nggak? I am who I am. Kita punya Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya, tidak pernah berubah, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ada amin. I am who I am, bukan I was. Dulu saya Allah buat engkau, sekarang enggak lagi, enggak. I am who I am. Aku adalah Allah yang aktif, yang hadir dalam your daily life. Setiap hari, setiap saat, setiap momen dalam hidupmu. Setiap struggle yang kau hadapi. Setiap challenge yang kau hadapi. Aku ada bersama dengan engkau. Yang kedua adalah bicara aku adalah segalanya bagimu. God is everything. I am who I am. Kamu sakit, I'm the healer. Saya adalah penyembuh. Kalau engkau ada pertanyaan, I'm the answer. Saya adalah jawaban itu. Saya provide everything. Saya adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Apa yang kau butuhkan? Saya adalah gembala yang baik kalau engkau merasa kehilangan figur atau tuntunan. Saya adalah gembala yang baik. Kalau engkau merasa tidak disertai oleh Tuhan, engkau harus tahu bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Apa yang kita butuhkan hari ini? I am who I am, itu maksudnya. God is everything. Nah, kemudian masih gak percaya Musa ini. Muncullah excuse yang berikutnya, yang ketiga. Dia berkata seperti, people won't believe me. Orang gak mungkin akan percaya saya. Itu yang ketiga. Nah, kita baca ayatnya di Keluaran 4 ayat 1. Lalu saud Musa, bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Wah, sekarang dia udah kasih tahu, Tuhan punya jawaban. I am who I am. Aku adalah aku. Kalau mereka nggak percaya kepadaku gimana? Mereka nggak setuju dengan dan tidak mendengarkan perkataanku. New Living Translation berkata, what if they wouldn't believe me? Gimana kalau mereka tidak percaya kepada saya? Kali ini Tuhan bilang, aku akan kasih tahu perkara-perkara yang ajaib melalui engkau. Mereka nggak percaya, saya akan dukung, kata Tuhan, dengan perkara yang ajaib. Di ayat yang artinya, saya percaya ketika ada pertanyaan seperti ini, people won't believe me. Mereka nggak percaya kepada saya. Tuhan kasih jawaban apa? Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan berbagai perkara ajaib. Yang setuju katakan amin. Mungkin manusia nggak percaya kepada engkau, tapi jangan takut. Aku Tuhan yang di atas rata-rata. Tuhan yang di atas natural. Makanya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang supernatural. Di atas rata-rata. Sign and wonders. Dia bisa lakukan hal-hal yang ajaib. Di ayat yang ke 2-4. Nah ini. Perkara ajaib, contohnya apa yang Tuhan kasih tahu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah saya nggak punya tongkat, dia cuma punya kayu aja. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya, ada tongkat. Nah, tongkat Musa itu adalah melambangkan pekerjaan atau skill dia. Dia punya tongkat, itu artinya tongkat gembala sebetulnya. Tongkat gembala yang ada lingkar di atasnya itu ya, tahu ya? Itu kalau dombanya jauh-jauh nakal, dikaitkan tuh kepalanya, jangan jauh-jauh, ayo jangan jauh-jauh. Nah itu, ya jadi tongkat gembala, tongkat otoritas. Nah, aku punya tongkat ini, aku punya pengalaman menggembalakan. Ini pekerjaan yang aku punya, skill yang aku punya. Jadi Tuhan gak nuntut apa-apa, tapi apa yang ada di tangan kita, tongkat itu. Kemudian firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Waktu dia lempar, tiba-tiba set, jadi ular. Jadi ular tongkatnya. Ya. Terus Tuhan bilang apa? Sehingga dia lari ya. Lemparkan itu ke tanah, dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi
firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Nah biasanya kalau pawang ular, saya kadang-kadang mengikuti juga, suka dengan dunia binatang juga, Panji, si petualang, kalau tahu ya. Oh tahu ya, nah, itu ular kobra gitu ya. Dan by the way banyak pawang ular yang mati dipatuk oleh kobra. Ada beberapa tokoh-tokoh pawang-pawang ular di Indonesia yang terkenal mati. Karena kobra, bahaya sekali racunnya. Nah biasanya pawang ular itu kalau dia mau tangkap ular, tangkap kepalanya. Betul ya, yang dipegang kepalanya. Kalau kuasai kepalanya, udah ular itu takluk. Tapi Tuhan bilang apa? Ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Yang dia pegang malah ekornya. Itu aneh kalau pawang ular, tangkap ular kemudian pegang ekornya. Kalau pegang ekornya itu kepalanya pasti akan matuk. Jadi harus kuasai kepalanya dulu. Tapi Tuhan melakukan perkara yang ajaib, yang tidak lazim, yang tidak seperti manusia pikirkan. Artinya kamu pegang ekornya, kepalanya urusan saya kata Tuhan. Kamu taklukkan bagian kecil-kecil yang kamu bisa kuasai. Tapi aku sanggup menaklukkan hal-hal yang besar, hal-hal supernatural aku akan kerjakan di dalam hidupmu dan melalui engkau. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dan kenapa ular? Banyak kita belajar tentang ular. Ternyata di Mesir itu ada dewi, salah satunya dewa mereka, Dewi Wajet namanya. Itu ular, kepalanya perempuan. Itu sembahan dari orang Mesir itu ular juga. Kan banyak dewa-dewa itu ya. Banyak gods, banyak ilah-ilah di Mesir. Salah satunya Wajet itu adalah ular. Kepalanya perempuan. Makanya nanti mujizat itu terjadi di Mesir ketika dukun-dukun Mesir tampilkan ular-ular. Nah, Musa lemparkan tongkatnya jadi ular gede dan makan semua ular-ular kecil itu. Jadi makanya ada gambaran ular juga. Ya untuk menaklukkan dewa-dewa yang ada di Mesir. Jadi mari kita belajar. Ya, dia sentuh ekornya jadi tongkat kembali ya. Jadi biar ngerti ya teman-teman semua. Oke, nah yang berikutnya yang keempat. Jadi Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib, yang ketiga ini ya. Nah ini, mungkin banyak di antara kita, I'm a terrible public speaker. Saya tidak pandai bicara. Untuk jadi pemimpin perlu bicara. Supaya ditangkap oleh orang-orang yang dipimpin, arahannya jelas. Tapi I'm a terrible public speaker. Saya seorang public speaker, pembicara publik yang parah sekali, yang kacau sekali. Termasuk saya. Pertama kali saya khotbah, kesempatan khotbah, jemaat bingung. Saya tanya, tadi kamu dapat apa? Kamu ngerti nggak khotbahnya? Saya nggak ngerti kata mereka. Kamu khotbah apa? Saya bilang sama, saya juga nggak ngerti saya ngomong apa. Jadi betul, waktu saya cek khotbah saya terus ngomong apa ini ya. Jadi saya tuh masih punya file khotbah saya dari tahun 2000-an awal, saya masih punya. Di laptop saya masih tersimpan, jadi dari tahun 2000-an sampai sekarang ada filenya. Tahun 2000-an terus sampai 2003 ada filenya, ada foldernya. Jadi waktu saya kadang-kadang iseng-iseng saya buka yang tahun-tahun awal, ngomong apa ini ya, nggak ngerti. Kok bisa ya ngomong seperti ini ya. Jadi itu prosesnya, jadi kita semua pasti ada tahap perkembangan seperti itu. Ayat 10 dari pasal 4, kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Kita suka pintar dalam mencari alasan, betul nggak? Lebih pintar komen, cari alasan, cari titik negatif jelek-jeleknya daripada memberikan solusi, betul nggak? Teman-teman kalau saya lagi kesel, lagi sakit hati, sama juga teman-teman lagi kesel, lagi sakit hati dengan seseorang misalnya. Kebaikan dan kelebihan orang itu tertutupi. Dan kita bisa shoot dia dari berbagai angle. Salah-salahnya dia. Pokoknya nggak ada yang baik dalam diri orang itu, semuanya jelek, semuanya jahat. Pokoknya kita pintar seperti itu. Kita pintar komentar, kita pintar cari alasan. Indonesia bagus nggak? Banyak bagusnya ya. Jeleknya banyak nggak? Coba sebutin jeleknya banyak nggak? Pemerintahan Jokowi banyak nggak jeleknya? Yang terjadi di Indonesia banyak nggak jeleknya? Di Malaysia banyak nggak jeleknya? Bisa kita banyak ya, kita bisa list down, kita bisa berita-berita apapun kita bisa research tentang kejelekan Malaysia. Masukkan berita-berita post yang jelek-jelek, bisa. Tapi tertutupi hal-hal yang baiknya,
Kalau kita memang kesel, sakit hati, dan kita bisa komen, cari alasan, sama seperti Musa. Bagus sekali, poin saya adalah bagus sekali kalimatnya, alasannya itu ya. Sampai Tuhan pun hampir yakin gitu dengan alasan dia. Pakai bahasa seperti itu ya. Nah, bahasa NIV-nya saya kutip bagian yang penting itu aja ya. NIV-nya berkata, I have never been eloquent. Saya nggak lancar ngomong, saya nggak pandai bicara. I am slow of speech and tongue. Ya, saya berat untuk ngomong, dalam berkata-kata, dalam bicara. Nah, New Living Translation-nya berkata, I'm not very good with words. Saya nggak bagus dengan kata-kata. Kata-kata saya kacau, orang nggak ngerti, orang bisa salah paham. Saya ada di pikiran, di hati saya, ide tertentu nggak bisa diucapkan dan orang nggak bisa mengerti. Kalau saya ngomong, nggak nangkep orang. Saya nggak bagus di dalam berkata-kata. Atau dibilang, I get tongue tied and my words get tangled. Wah, bagus ya kata-katanya. Kata-kata saya itu kacau balau, belat-belit, ya ribet. Orang nggak nangkep, kusut gitu. Siapa di sini yang merasa kalau engkau ngomong, bahasanya kusut, belat-belit, orang nggak ngerti. Belat-belit, kacau balau, nggak rapi omongannya. Ada yang mengakui seperti itu? Apa cuma saya sendiri? Ya, tapi nangkap ya poin ini ya. Nah, oke. Apa jawaban Tuhan? Nah, ayo kita baca ayat 11 dan 12 dengan suara keras. 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Baca ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ingat, Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakan segala keterbatasan kita. Ada amin. Karena hidup kita berserah kepada panggilannya. Banyak kekurangan. I'm a terrible public speaker. Tapi Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan melengkapi. Kamu maju aja, nanti yang kekurangan keterbatasan aku akan sempurnakan, aku akan lengkapi. Kita pasti belajar banyak. Ketika kita jalan dulu, Tuhan akan sempurnakan pasti. Tapi kalau kita nggak jalan-jalan, stuck di situ-situ aja. Ya, nggak bisa move on, nggak bisa move forward. Karena kita terikat dengan identitas. Kita merasa dibatasi ya oleh diri kita sendiri. Karena kita nggak take action. Karena kita nggak taat kepada apa yang Tuhan suruh. Oke, yang terakhir, I'm not qualified. Nah, ini udah conclude ya, disimpulkan oleh Musa. Udah debat banyak, udah banyak conversation dengan Tuhan. Terakhir dia nyerah, ya dia disqualified dirinya sendiri. Udah banyak Tuhan jawab dengan berbagai dasar. Tapi akhirnya I'm not qualified. Ya saya nggak bisa. Saya nggak masuk hitungan. Saya tidak pantas, saya tidak layak. Nah, di ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kira-kira kalau kita jadi Tuhan sebel nggak? Kesel nggak dengan Musa ini? Udah ngomong panjang lebar, udah berbusa-busa kasih alasannya. Ujung-ujungnya dia bilang, Tuhan utuslah kiranya yang lain, jangan aku. Kalau kalian jadi pemimpin, mau suruh anak buah lu contoh ya, kerjakan satu project. Dia banyak alasan, kita udah balas, udah jawab, udah dengan data apa yang lu perlu gua kasih deh. Ujung-ujungnya dia ngomong, bos cari yang lain aja. Jangan aku. Moses beg, Lord please send someone else to do it. Dia udah mohon, dia please, dia udah ngemis ke Tuhan. Tuhan, kirim yang lain aja. Siapa saja yang lain asal jangan aku. Please. Send anyone else except me. Kalau zaman sekarang kita bilang itu jurus Tai Chi, tahu ya? Jurus Tai Chi tahu ya? Ini aku, utuslah Niko. Here I am, send David please. Here I am, ini aku, utuslah. Siapa di sini yang pintar ilmu Tai Chi? Coba katakan kepada saya, Tuhan ini aku, Tuhan ini aku. Utuslah sebelah saya. Itu ya, kita Tuhan ini aku, wah bagus ya udah, utuslah dia. Kita ilmu Tai Chi-nya hebat ya.
Itu ilmu Tai Chi namanya. Tapi kita lihat respon di sini sampai satu titik ini Tuhan marah. Tuhan murka. Tapi jangan dibayangkan murka dan kemarahan Tuhan ini bahasa anthropomorfisme namanya kalau dalam teologi ya. Bahasa Tuhan yang ditulis dengan bahasa manusia. Tapi kita nggak mengerti anthropomorfisme sepenuhnya. Kemarahan Tuhan, kita tahu Tuhan marah tetapi Tuhan lebih murah hati, Tuhan lebih panjang sabar. Tapi seorang bapa juga demikian. Dia marah sama anaknya, tapi kasihnya lebih besar dari kemarahannya. Nangkap ya, grace-nya itu lebih besar daripada murka dan kemarahannya, sama seperti hati bapa. Saya sebagai bapak kadang-kadang murka, marah sama anak saya. Tapi kasih saya lebih besar daripada murka saya. Habis saya marah, saya kesel. Bukan kesel, maksudnya nyesel juga. Aduh gak enak di hati, kok marah ya. Tapi perlu marah kadang-kadang. Jadi sampai satu titik Tuhan marah. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Dan Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan melengkapi. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Dengan kata lain, Tuhan seakan-akan berkata, cukup, enough. Hentikan alasan itu. Maukah engkau taat? Maukah engkau pergi diutus? Karena kalau engkau selalu cari alasan, engkau nggak akan pergi kemana-mana. Hidupmu nggak akan kemana-mana. Kalau penuh dengan alasan dan engkau nggak pernah menghentikan alasan itu. Jadi stop your excuses. Tuhan berkata keras saat ini. Maukah engkau stop alasan itu? Yang banyak, yang 5 itu udah stop sampai di situ. Kita nggak akan kemana-mana kalau penuh dengan alasan. Kita bisa punya 1001 alasan, nggak ada habisnya alasan itu. Nah, saya tulis quote seperti ini, saya banyak nulis quote ya, tapi kali ini cukup bagus quote-nya, jadi saya tulis lebih jelas. Coba kita baca bersama-sama, 2, 3. Kita harus berani menghentikan segala alasan kita, barulah rencana Tuhan akan berjalan dengan leluasa melalui kita. Jadi harus hentikan alasan-alasan baru rencana Tuhan bisa jalan melalui kita. Dan kata lain kalau kita nggak stop alasan itu, kita jalan alasannya, rencana Tuhan malah stop. Tapi kalau kita stop alasannya, rencana Tuhan jalan. Jadi hari ini kita belajar 5 alasan dari Musa. Coba kita wrap up ya. Moses 5 excuses, I'm not good enough. Tuhan bilang, Tuhan bisa memakai siapa saja. I don't have all the answers. Ingat, kita nggak punya jawaban, tapi Tuhan selalu punya jawaban. People won't believe me. Tapi Tuhan sanggup melakukan berbagai perkara yang ajaib, bahkan ular, tongkat bisa jadi ular dan kembali jadi tongkat dan sebagainya. Kalau lanjutkan lagi, Tuhan bilang kamu masukkan tanganmu ke bajumu, jadi seperti berkilauan seperti kusta. Dia masukkan lagi, sembuh tangannya. Itu ya kalau dibaca ya, tanda-tanda ajaib yang Tuhan sertai Musa. I'm a terrible public speaker. Ingat Tuhan yang melengkapi dan menyempurnakan kita. I'm not qualified. Hentikan segala alasan kita. Kalau kita berkata I'm not qualified. Saya mau tanya dari 5 ini, menurutmu yang mana kalian? Pilih 1 atau 2 yang paling sering kau ucapkan, yang ada di kepalamu. 1, 2, 3, 4, 5. Which one? Yang kau rasa paling sering menjadi excuses dalam hidupmu. Yang membuat stuck, tertahan rencana Tuhan. Yang membuat rencana Tuhan gak bisa jalan dengan leluasa dalam hidupmu. Yang mana? Saya renungkan lama ini. Saya yang mana ya? Saya 5-5-nya ada. Tapi yang paling, setelah saya renungkan saya pilih 2 aja. Nomor 1 dan nomor 5 kalau saya. Jadi nomor 1 buka I'm not good enough. Terakhir saya bilang apa? Ya, I'm not qualified. Itu sering. Ketika ada masalah, ada nggak beres, ada kekurangan dalam hidup saya, dalam pelayanan. Tuhan saya nggak cukup baik, yang lain aja Tuhan. Kalau bisa jangan saya, utus yang lain aja Tuhan. I'm not qualified. Tapi saya harus merdeka. Saya harus hentikan segala alasan ini. Mengambil tanggung jawab yang daripada Tuhan. Nah,
Awalnya si Musa itu berkata, I am somebody. Ini waktu dia ada di Egypt. Kemudian, dia waktu di Mesir itu dia berkata, aku seorang yang hebat. Waktu dia usia 40 tahun, dia bunuh orang Mesir. Dia coba leraikan orang Ibrani yang lagi berantem. Tapi waktu kemudian dia mau dikejar, mau dibunuh oleh Firaun, dia pergi ke Midian. Di sana dia berkata, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya, saya menggembalakan kambing domba. Makanya waktu Tuhan panggil dia habis diproses, titik nol. Saya nggak bisa bicara, I'm not good enough, saya nggak mampu. Sampai kapan dia berkata, yes, ketika dia menemukan, Tuhan berkata, I am who I am. Dia menemukan the great I am. I am who I am. Nah, kita melihat di sini, judul khotbah saya apa hari ini? Who am I? Siapakah aku ini? I am, the small I am, the small I am, need to meet, need to find the great I am. Jadi proses, ada engkau sampai di mana titik hidupmu? Tuhan hancurkan kesombonganmu di sini, di Mesir. Tapi sayangnya ada orang yang stuck, berhenti sampai di sini. Dia nggak sembuh. I'm nothing. Sampai menemukan the great I am. The big, the huge, the big I am. Baru Musa berkata, here I am, send me. Jadi siapakah aku ini? We are the small I am. Tapi kita akan menemukan the right identity. Waktu the small I am attached dengan the great I am. Jadi kita nggak pernah punya gambar diri yang sehat kalau kita nggak mengenal the great I am yang mengutus kita. Dengan mengenal Tuhan yang besar, maka kita mengenal siapa diri kita dan panggilannya. Siapakah aku ini? Itu dua pengertian. Siapakah aku ini? Pertanyaan pertama dari Tuhan kepada kita. Menurutmu siapa aku ini? Bagi engkau. Dan engkau akan menemukan jawaban. Siapa aku ini? Saat engkau attach dengan Tuhan yang besar. Di luar Tuhan, kita nggak menemukan diri kita yang sebenarnya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan Simba. Simba itu dalam film Lion King. Kita conclude dengan short clip. Saya ambil klipnya singkat. Teman-teman yang nonton Lion King tahun 2019 bisa diberkati dengan scene bagian ini. Boleh suaranya juga ya, boleh ditampilkan, silakan. Berharap boleh small little lion. Dia menemukan backup dari father, dari the great I am. Itu hyena, apa ya Indonesianya apa ya tuh? Hyena itu apa? Saya nggak ketemu bahasa, apa sih binatang, itu apa namanya? Nggak ketemu ya? Apa ya? Kurang lupa loh. Ya itulah. Itu menggambarkan fear, menggambarkan Mesir, menggambarkan Firaun yang mengintimidasi kita.
Tapi si Simba menemukan ada power yang besar. Ada kuasa yang besar yang membackup dia. Suara dia, gitu. Wah, apa? Gimana suaranya? Seperti suara kucing ya. Tapi ketika ada power, ada suara dari sorga, ada power dari the great I am, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dia disertai oleh the great I am, the real king, Lion King. Siapakah aku ini? Kita tidak akan pernah menemukan jawaban your true identity kalau kita detach, kalau kita lepas, terputus, disconnect dengan sumber yang sebenarnya, dengan the true king, the great I am. Saya berharap hari ini kita seperti Musa, kita attach dengan the great I am, dan kita berani berkata, here I am, send me. Yuk kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sanjung Engkau Tuhan. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Terima kasih Tuhan, we are all the small I am. Kami adalah diri kami yang begitu kecil Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang besar, the great I am who I am. Aku adalah aku, God is everything for us. Tuhan, biarlah hari ini iman kami bersepakat, attach dengan Engkau yang membackup kami. Tuhan yang memanggil kami adalah setia dan akan menggenapinya. Dan kami melihat kemudian Musa di usia 80 tahunan, akhirnya dia berkata, here I am, send me. Dan dia kembali ke Mesir, diutus untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia nggak berhenti sampai I am nothing. Dia menemukan rumah, sukacita, kebahagiaan. Di Midian dia ketemu dengan mertua yang sangat sayang kepada dia. Tapi dia nggak mau berhenti dalam kenyamanan. Dia nggak mau menjadikan rumah sebagai tempat persembunyian untuk dia terisolasi di sana. Tapi Tuhan panggil dia. Musa harus menerobos trauma dia, penyesalan masa lalu. Teman-teman, seringkali Tuhan panggil kita kembali ke tempat yang kita pernah trauma. Tempat di mana kita ditolak. Untuk kita memberikan berita Injil, berita pengampunan, kesembuhan. Untuk tempat-tempat di mana kita pernah dilukai. Saya nggak bilang kita jadi pahlawan. Tapi ada kalanya. Ada untuk beberapa orang yang Tuhan bilang, kamu kembali ke tempat itu. Untuk aku utus engkau kembali. Dulu engkau responnya salah, engkau sakit hati, engkau marah. Tapi sekarang engkau memberikan berita damai, kesembuhan, pembebasan. Berita pembebasan dari Tuhan buat mereka. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita memiliki kesembuhan dan kesehatan jiwa, kita dipulihkan. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu. Mungkin banyak di antara kami yang bingung, blur identitas dirinya. Kami nggak akan pernah ketemu siapa diri kami yang sebenarnya. Kalau kami tidak mengenal Engkau, Sang Sumber, Sang Pemberi identitas yang sebenarnya. Karena kata-kata kami, gambar diri kami tentang diri kami sendiri, suka salah. Tapi Tuhan melihat siapa diri kami yang sebenarnya dengan segala potensi, dengan segala skill, dengan segala pengalaman. Dan diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, akan jadi berkat buat keluarga, buat kampus, buat kantor, buat komunitas, buat gereja, di mana Tuhan tempatkan. Ini kami Tuhan, here I am, send me. Utus aku Tuhan, jadi alat di tangan-Mu. Aku harus stop Tuhan segala alasan-alasan yang tidak ada habis-habisnya. Dan berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, pulihkan dan sembuhkan setiap luka, setiap kegagalan, setiap kekecewaan, keminderan Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap prasangka buruk, setiap harapan-harapan yang mungkin
Banyak yang mengalami kekecewaan karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Terhadap seseorang, terhadap pemimpin, terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap gereja, whatever it is. Tuhan, ini kami Tuhan, pulihkan dan sembuhkan setiap luka-luka pada diri kami. Balut Tuhan setiap hati di dalam nama Yesus. Balut Tuhan, balut, sembuhkan. Perban Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap hati. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap pikiran yang negatif Tuhan. Tuhan, setiap gambar-gambar potret yang salah dalam diri kami Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami menerima kata-kata dari the great I am. Tuhan yang besar. Sehingga kami yang kecil, yang kami terbatas ini, kami sadar kami memang terbatas. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Bagian kami pegang ekor, lakukan yang natural. Tuhan sanggup melakukan pekerjaan supernatural, memegang, menguasai kepalanya. Kami mau bergerak maju Tuhan, moving forward together with you. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami juga akan menerima perjamuan kudus pada minggu yang pertama di bulan ini. Mari Tuhan berkati setiap kami. Mari para asyir boleh bagikan, teman-teman yang mau menerima dan siap menerima perjamuan kudus boleh ambil perjamuan kudusnya. Nanti kita tunggu bersama-sama sampai semua mendapatkannya dan kita akan menikmati nantinya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oke, saya mau bertanya lagi, apakah ada yang mau menerima perjamuan kudus ini? Boleh dilayani kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada, biar kita datang kepada Tuhan hari ini, mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kita. Tuhan, kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan kami lakukan untuk mengingat Engkau sampai Engkau datang kedua kali. Tuhan, kami mengaku setiap dosa kesalahan kami dan juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bila hari ini kami boleh mengampuni orang tua kami kalau mereka pernah melukai kami, teman-teman kami, mungkin pemimpin kami, gereja, anak-anak kami, siapapun mereka, saudara seiman, di komunitas barangkali Tuhan. Karena selalu akan ada gesekan, ada konflik karena kami berkumpul dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Muncul panas, muncul friksi, muncul rasa nggak enak Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami ampuni orang yang bersalah kepada kami.
Biarlah Tuhan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini hari ini. Mari teman-teman yang sudah siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, kita boleh angkat tinggi roti ya, dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat tubuhmu yang dihancurkan, buat kami yang dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, untuk menggantikan setiap kami, menebus dosa kami, membayar harga yang begitu mahal, harga pengampunan dosa di kayu salib. Dan Tuhan, kami mengakui di tangan kami, roti ini melambangkan tubuhmu, dan kami akan makan dan kami terima dengan ucapan syukur. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita makan dan kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Mari kita yang sudah siap boleh angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang tercurah setetes demi setetes di Kalvari, menebus dosa kami. Dan Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menggantikan kami. Dan darahmu yang melambangkan kehidupan, melambangkan keharuman-Mu, biar kami terima Tuhan menjadi keharuman kehidupan kami, dan memancarkan keharuman-Mu, boleh memberitakan kasih-Mu di orang-orang sekitar kami. Terima kasih buat segala pengampunan, kehidupan, nyawa yang sudah Engkau berikan kepada kami, bahkan karunia-karunia, kesempatan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah hidup kami diutus Tuhan, jadi berkat dimanapun Kau utus kami, di keluarga kami, di kampus kami, di kantor kami, di masyarakat Tuhan, di komunitas, di gereja, dimanapun Kau tempatkan kami. Pakai kami untuk kemuliaan nama Engkau. Jadi saksi-Mu Tuhan, memberitakan kasih-Mu dan Injil-Mu demi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akui di tangan kami anggur yang melambangkan darah-Mu. Kami minum dengan ucapan syukur, kami terima dalam nama Yesus. Mari kita terima dan minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang disampaikan, berkati setiap kami, teruskan suara-Mu, suara manusia berhenti, tapi suara-Mu biarlah berlanjut Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan saya serahkan kepada Brother Kuang. Halo FGCC, selamat pagi semuanya. Yuk kita kasih kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi atas firman yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pastor Edi. Dan manggilnya Pastor Edi. Confirm ngerti kita hari ini. Ngerti banget jelas. Siapa yang mengerti firmannya hari ini? Luar biasa, thank you. Saya di sini untuk berbagi beberapa pengumuman. Dan welcome again Pak Wirianto dan Bapak Wirianto ya, dan Ibu, terima kasih untuk hadir bersama dengan kami. Dan kami juga mengundang teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, supaya boleh melambaikan tangan atau bangkit berdiri kalau boleh dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Boleh dong, yang mana yang teman-teman yang baru, terima kasih, selamat datang, selamat datang. Welcome home di FGCC. Ini teman-teman Asher silakan untuk menemani. Dan juga teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di online, silakan meninggalkan nama dan mungkin komen supaya kita bisa reach out ke teman-teman dan bisa saling berbagi bersama satu sama lain. Thank you. Tadi firmannya menguatkan sekali ya. 5 poin ya. Nomor berapa yang paling banyak di ruangan ini? Wah, kalau saya semuanya. Nah, tapi supaya kita bisa sama-sama fokus ke Tuhan dan gak fokus ke 5 tadi, kita mau mengundang teman-teman semua yang belum bergabung ke Freshcom untuk gabung ke Freshcom. Jadi di FCC kita punya Freshcom. Freshcom merupakan komunitas kecil di mana kita bisa saling berbagi. Yang belum gak boleh cari alasan lagi. Tadi kan temanya gak boleh cari alasan, mesti cari the great I am. Jadi mari sama-sama
bergabung di Freshcom FGCC, kumpulan orang-orang bukan hebat, bukan orang-orang yang sempurna, tapi sama-sama kita berbagi dan menguatkan satu sama lain. Infonya ada di belakang, jadi bisa langsung lihat ya siapa yang harus dikontak. Kalau merasa youth, silakan kontak ke yang youth. Yang young adult, silakan kontak ke yang adult, dan yang family juga ke yang family. Oke? Dan berikutnya tentunya untuk kabar baik untuk teman-teman youth sebagai informasi kita semua. Next week tanggal 12 Fresh Youth akan kembali. Yuk kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan sedikit berbeda, perlu diingat bukan jam 2 tetapi jam 5. Jadi teman-teman youth masih boleh beraktivitas. Jam 5 kita akan ibadah bersama di gereja kita di sini. Jadi diingat ya, tanggal 12 Maret jam 5 sore bukan jam 2 ya. Thank you. Dan tentunya di belakang sudah siap teman-teman kita juga untuk fundraising corner. Reminder, every week we remind all of us that kita lagi bersama-sama mengumpulkan dana untuk renovasi gedung baru kita yang sudah kita beli. Dan Tuhan sudah memberikan tempat bagi kita gak jauh dari sini, tapi kita masih butuh untuk memperbaiki, mengubah gedung yang lama menjadi suatu tempat yang luar biasa untuk kita ibadah nanti. Jadi teman-teman kalau mau informasi berikutnya atau selengkapnya silakan di belakang, nanti ada Joseph dan teman-teman yang bisa advice informasi selengkapnya. Ya. And last but not least, of course, persembahan. Teman-teman sudah lihat ada envelope. FGCC memberikan persembahan melalui amplop dan juga online QR scan di belakang yang bisa teman-teman scan. Jadi silakan memberikan persembahan, dan kami percaya Tuhan sudah menggerakkan FGCC untuk menjaga persembahan ini supaya bisa tetapnya untuk menjadi kelangsungan gereja kita di Malaysia ini. Ya, terima kasih sekali lagi dan have a good Sunday everyone. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku berdoa Tuhan buat seluruh jemaatmu, berkati sekolah mereka yang sekolah, biar mereka sekolah dengan rajin, bertanggung jawab, menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka. Mereka semangat di dalam mereka meresponi kepercayaan, usaha keras dari orang tua mereka, membiayai mereka untuk kuliah di Malaysia. Berkati masa depan mereka yang mencari pekerjaan, boleh menemukan pekerjaan yang terbaik. Berkati juga setiap hubungan-hubungan yang dibangun, tetap terjaga, sehat di dalam Engkau. Hidup takut akan Tuhan. Berkati juga teman-teman yang bekerja, berkati setiap karir mereka, berkati juga di kantor, mereka juga jadi berkat. Tuhan, kalau mereka ada kesulitan di dalam pekerjaan mereka, Engkau yang memberi mereka kekuatan dan hikmat untuk boleh menyelesaikan setiap masalah, tanggung jawab yang Tuhan percayakan mereka di kantor mereka. Berkati juga bisnis, pekerjaan bagi pengusaha-pengusaha yang ada di gereja ini. Berkati dengan peluang-peluang bisnis yang terbaik, dengan ide-ide yang cemerlang, dengan partner-partner yang terbaik. Terima kasih Bapa. Berkati kesehatan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang diberikan, persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dana gedung, ucapan syukur, diakonia, apapun bentuknya diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan orang tua kami. Berkati dengan limpah, berikan kekuatan kesehatan, dan bukakan segala pintu-pintu berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati setiap persembahan yang ada ini dikelola dengan semaksimal mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga untuk gedung yang kami rindukan boleh segera memulai renovasi dan boleh menyelesaikannya tepat pada waktunya. Berkati setiap dana yang diperlukan, Engkau yang sediakan, karena Engkau yang memulai. Kami percaya Engkau akan teruskan sampai selesai. Dan sebentar kami akan berpisah, tinggalkan tempat ini. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu, dan terima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, berlimpah turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Mari saat ini terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap jadi berkat, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you all and see you again next week. Bye-bye.